Halo Pak, selamat siang. Ada kabar baik Pak? Wah, terima kasih Pak. Saya jamin proyek ini berjalan dengan lancar. Oh, tenang saja Pak. Untuk itu saya sudah terbiasa dengan hal ini. Semua bagian pasti saya bagikan Pak. Terima kasih ya Pak. Nah, ini dia. Aduh. Mi. Halo, Mi. Halo, Pi. Pi, bisa transfer uang sekarang nggak? Soalnya uang yang Papi kasih kurang buat beli tas yang Mami mau. Boleh, Mi. Cuman nunggu dana cair dulu ya, Mi. Iya. Pesan baru. Segalanya deh yang Mami mau. Boleh kan, Pi? Boleh, tapi jangan terlalu mencolok ya, Mi. Aman, Pi. Lagian kan Papi ini pejabat besar. Gak mungkin juga orang-orang pada curiga sama Papi, ya kan? Iya, Mi. Tapi kan gitu juga ntar ketahuan, Mi. Tapi bisa transfer uang sekarang nggak? 10 juta aja, Pi. Iya, nanti Papi transfer ya. Makasih, Papi ganteng. Muah. Dah ya. Lihat deh nih postingan istrinya ketua DPRD Jawa Barat. Dia postnya tuh kayak tas-tas branded gitu loh. Padahal gaji suaminya nggak seberapa nggak sih? Iya coba. Iya anjir, gue juga sempat mikir dia dapet duit sebanyak itu dari mana. Lah iya, waktu di Cirebon itu. Terus beberapa hari yang lalu juga gue liat postingan dia punya mobil sport baru Tahu tau. sih yang ini? Wah gila, itu yang itu. Gue juga dengar ada dana hibah yang cair tahu. Wah bahaya tuh, kita harus ngumpulin bukti buat ke KPK. Tapi Dilaporin ini gitu. nggak sih, bukan rahasia lagi nggak sih? Pejabat suka korupsi. Iya anjir. Juga. Udah nanti kita kumpulin aja nggak sih buktinya? Nanti kita laporin. Bahaya banget ya. Permisi, selamat siang. Ya, siapa? Kita mendapatkan laporan bahwa ada kasus dugaan korupsi oleh seorang ketua DPRD Jawa Barat. Setelah saya tinjau, memang kurang masuk akal bagi seorang pejabat publik untuk mempunyai kekayaan seperti itu. Untuk laporannya sudah saya lampirkan ke email Ibu. Boleh dicek. Sebentar, saya lihat dulu laporannya. Tas branded, mobil sport, rumah di kawasan elit. Semua itu nggak mungkin dari gajinya saja. Sepertinya memang ada yang nggak beres. Dia ketua DPRD Jawa Barat kan? Terlebih yang saya tahu dia tidak punya pekerjaan lain. Istrinya pun tidak bekerja. Kalau begitu, kita mulai penyelidikan. Pantau setiap transaksi keuangan dan aset pribadinya. Setelah bukti awal yang cukup, kita bisa lakukan penyelidikan, kalau perlu sampai penggeledahan. Sebentar lagi Papi pulang. Aku harus dandan cantik supaya Papi makin tergoda sama aku. Pasti Papi tergoda sih sama aku. Sak dulu ah.
keluarga ibu kami dari KPK dan kepolisian. Berdasarkan hasil penyelidikan, keluarga ibu terindikasi kuat melakukan korupsi dana hibah APBD. Kami akan melakukan penggeledahan. Suami saya nggak ada di rumah dan suami saya tidak mungkin seperti yang kalian bilang. Bersikap kooperatif, Bu. Kami sini dengan surat izin penggeledahan. Gak mungkin. Ini bukan suami saya yang kalian maksud dan suami saya tidak ada di rumah dan saya tidak menerima tamu dari luar. Kok kalian gak sopan gini sih? Hei, diam kalian! Hei! Aduh! Papi! Diam! Simpan HP-nya! Aduh, Papi! Hei kalian! Kalian jangan berani-beraninya ya! Hei! Aku menemukan barang bukti. Aku juga. Aku juga menemukan. Kami sudah menemukan beberapa barang yang dapat menjadi barang bukti kuat, sehingga akan kami sita. Hei, maksudnya apa? Hei, Ibu tolong, Bapak di mana? Ibu, Bapak di mana? Saya tidak tahu benar. Jika Ibu mempersulit kami akan menambah hukuman Ibu. Baik, Bapak tadi pagi ada di kantor DPR dan sekarang saya tidak tahu Bapak di mana. Baik, terima kasih. Lepaskan! Tolong buat surat penangkapan. Baik, hari ini KPK telah menetapkan Bapak Rudi Wijaya selaku Ketua DPRD Jawa Barat sebagai pelaku korupsi dana hibah APBD. Kami telah menemukan bukti permulaan yang cukup kuat berupa dokumen transfer dan juga beberapa aset yang beliau miliki tidak sesuai dengan gaji resmi beliau. Berapa nilai kerugian negara akibat tindakan tersangka? Saat ini kami masih menghitung kerugian pastinya, tetapi indikasinya sekitar miliaran rupiah. Karena diduga hal ini bukan pertama kali yang beliau lakukan. Apakah ada kemungkinan tersangka bekerja sama dengan pihak lain dalam kasus ini? Kami masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain, tapi kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terdakwa silakan berdiri. Kami mengadili bahwa 1. Menyatakan bahwa terdakwa Amita Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana menyembunyikan kejahatan dan menikmati hasil tindak pidana korupsi. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amita Wijaya dengan pidana penjara selama 4 tahun. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Amita Wijaya sebesar 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 4. Menjatuhkan hukuman tambahan berupa penyitaan harta benda yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi untuk negara dan pengembalian kerugian negara sebesar 1.396 juta rupiah. Demikian keputusan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada hari Selasa 30 Juli 2024 oleh kami, Ranto Adomonto, SHMH sebagai Hakim Ketua, Mustikawati SHMH dan Marlino Hendra SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh panitera pengganti, penuntut umum, dan terdakwa. Terdakwa silakan berdiri. Kami mengadili bahwa 1. Menyatakan bahwa terdakwa Rudi Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Wijaya dengan pidana selama 4 tahun. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Rudi Wijaya sebesar 270 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 3 tahun. 4. Menetapkan barang bukti sebagai berikut. 1. Barang bukti yang terkait dengan hasil tindakan pidana korupsi, yaitu uang tunai sebesar 186 juta rupiah disita untuk negara, dan dokumen-dokumen berupa salinan rekening koran Bank Rakyat Indonesia dan atas nama Rudi Wijaya, laporan pengeluaran dana hibah APBD, dan surat-surat transaksi yang relevan dengan tindakan pidana. Lalu, barang elektronik berupa 1 unit laptop, 1 unit flash drive atau USB berisi data keuangan terkait korupsi. Barang-barang tersebut disita untuk negara sebagai pengembalian kerugian negara. Lalu barang bukti lain yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana, yaitu 1. Dokumen pribadi terdakwa yang tidak relevan dengan perkara. 2. Barang elektronik pribadi yang tidak terbukti digunakan untuk kejahatan. 3. Barang-barang tersebut dikembalikan kepada terdakwa atau pihak yang berhak. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada hari Selasa 30 Juli 2024 oleh kami, Ranto Adomonto SHMH sebagai Hakim Ketua, Mustikawati SHMH dan Marino Hendra SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh panitera pengganti, penuntut umum, dan terdakwa.